nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Are you ready? Hai, Happy Sunday. Hari ini Miss Christine dan Mr. Mike ada di sini mau memuji Tuhan bersama anak-anak di rumah. Oke, kita mulai memuji Tuhan, tapi Miss mau tanya dulu, ada sukacita? Tentunya pasti ada kan? Oke, ada dong Mr. Mike. Oke, sekarang anak-anak semua harus sukacita ya, karena mau memuji Tuhan kita harus senang. Nah, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, kita akan pujikan lagu yang mengatakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi. Oke, selanjutnya setelah bersyukur, Miss mau mengajak anak-anak berdiri semua. Kita akan pujikan lagu Ku Daki-Daki Gunung Yang Tinggi, tetapi semuanya dengan sukacita yang lebih semangat. Are you ready? Masih semangat kan? Mr. Mike masih semangat? Sangat semangat. semangat. Oke, Miss Christine juga masih semangat. Oke, sekarang masih tetap berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Oke, semua siap? Semangat.
selamat beribadat pada Tuhan pagi ini di rumah masing-masing. Apakah anak-anak semua sudah makan? Nah, bagaimana ya jika kita lapar tetapi tidak ada makanan untuk kita makan? Nah, pasti perut kita jadi sakit dan badan kita jadi lemas. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong anak-anak yang ada di rumah, mereka sudah duduk dengan tenang, mereka akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus pimpin kami semua, Tuhan Yesus tolong kami semua, sehingga firman Tuhan hari ini kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 44 tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Suatu hari murid-murid Tuhan Yesus baru saja pulang dari perjalanan yang jauh sekali. Mereka lelah dan lapar. Mereka lalu berjalan cepat-cepat, ingin segera ketemu dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Untuk menceritakan tentang perjalanan mereka yang jauh. Tapi Tuhan Yesus sedang dikelilingi oleh banyak sekali orang yang sedang berkumpul. Orang banyak itu mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada yang sakit, ada yang susah. Tuhan Yesus menolong semua orang banyak itu dan mengajarkan firman Tuhan kepada mereka sampai siang. Karena hari sudah siang, Tuhan Yesus lelah dan murid-muridnya juga lelah dan lapar. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke seberang danau." Murid-muridnya senang. Petrus mempersiapkan perahu, lalu mereka pergi naik perahu. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka naik perahu dan mereka pergi ke seberang danau. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Setelah sampai di sana, Tuhan Yesus melihat banyak sekali orang sedang berkumpul. Mereka sedang menunggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat orang banyak itu. Tuhan Yesus sayang kepada mereka semua. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus lalu mendekat dan mulai menolong mereka semua, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Mereka duduk mendengarkan dengan baik. Karena hari sudah sore, murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, suruhlah orang banyak itu pulang ke rumah mereka masing-masing. Di sini sepi, tidak ada tempat untuk jual makanan. Mereka semua sudah lelah dan lapar." Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Beri mereka makan." Murid-murid itu berpikir, "Wah, dari mana kita akan mendapatkan makanan sebanyak itu?" "Tuhan, uang kami tidak cukup untuk membelikan orang banyak itu makan." Kata Tuhan Yesus,
Coba kamu cari, apakah ada yang membawa bekal? Apakah ada yang membawa sedikit makanan? Lalu murid-murid mencari, adakah yang membawa bekal? Adakah yang membawa makanan? Dan akhirnya ada satu anak laki-laki datang dan membawa keranjang berisi 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid melihat dan berkata, sedikit sekali, mana mungkin cukup untuk orang sebanyak itu. Tetapi walaupun sedikit, mereka membawa makanan itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus menerima makanan itu dengan senang hati. Murid-murid dan orang banyak itu heran melihat Tuhan Yesus. Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengangkat keranjang, mengucap syukur. Tuhan Yesus berkuasa memberkati makanan yang sedikit menjadi makanan yang sangat banyak sekali. Tuhan Yesus mengambil roti itu dan memecah-mecahkannya, lalu dibagikan kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang banyak itu, sehingga orang banyak itu mereka makan sampai kenyang. Sungguh ajaib dan luar biasa. Tuhan Yesus berkuasa membuat roti yang sedikit menjadi banyak sekali, sehingga orang banyak itu bisa makan sampai kenyang. Nah, setelah semua sudah makan kenyang, ternyata masih ada roti dan ikan yang tersisa 12 keranjang. Wah, Tuhan Yesus luar biasa kuasanya, membuat roti yang sedikit menjadi banyak sekali. Orang banyak itu mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Karena sudah mulai malam, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pulang naik perahu. Sedangkan orang banyak itu, mereka pulang berjalan kaki ke rumah mereka masing-masing. Mereka semua pulang dengan gembira karena mereka sudah ditolong oleh Tuhan Yesus, sudah disembuhkan, sudah makan kenyang, sudah segar, dan sudah kuat. Dan orang banyak itu mengucap terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tersenyum dan Tuhan Yesus tetap tinggal di situ untuk berdoa. Anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi orang yang lapar. Tuhan Yesus berkuasa membuat roti yang sedikit menjadi banyak. Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Setiap hari Tuhan Yesus memberi kita makan dan minum melalui papa mama yang bekerja. Jadi, apa yang kita katakan kepada Tuhan Yesus? Terima kasih Tuhan Yesus untuk makanan dan minuman yang Kau berikan kepada kami. Nah, anak-anak, bolehkah kita membuang-buang makanan? Tentu tidak boleh. Ingat, di luar sana banyak orang-orang yang tidak bisa makan. Jika di rumah kita kekurangan makanan, kita minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa untuk menolong kita semua, memelihara kita setiap hari. Tuhan Yesus memberi kita makan dan minum melalui papa mama yang bekerja. Jadi,
Apa yang akan kita katakan kepada Tuhan Yesus? Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberi kami makan dan minum setiap hari. Nah, sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalan bersama-sama. Semua mengikutinya ya. Ibrani pasal 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita. Nah, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menolong kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus menolong kami, sehingga kami selalu mengerti bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk selalu memelihara kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.